Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'uhum bi ihsan liyaumidin wa ba'd. Ahlan wa sahlan sekalian. Gimana udara pagi di Batu? Insyaallah sekali ya. Anak yang asli Surabaya ini jujur kedinginan Ustaz. Luar biasa. Makanya anak kalau di Batu atau di Malang gini kalau mandi pagi biasanya nunggu jam 10 Ustaz. Kalau pada subuh atau sebelum subuh ini jujur nggak kuat Ustaz. Jadi mandi duha jadinya. Mandi duha Ustaz. Iya, tapi kalau kita sering mandi sebelum subuh. Oh, Masya Allah. Mandi sebelum subuh. Kalau jomblo nggak paham nih. Nggak paham Ustaz. Ya. Kalau nggak mandi nggak sah sholat subuhnya. Nggak sah Ustaz. Jadi harus sebelum subuh ya Ustaz ya? Ada mandi sebelum subuh ya. Baik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan serangkaian kegiatan kajian liburan kita untuk sesi kajian materi yang kedua dengan tema mengapa harus beragama Islam. Dan ini insya Allah tinggal nunggu sunset aja, yang di belakang ini insya Allah bagus sekali Ustaz. Jadi masih proses ya, mataharinya masih proses terbit. Jadi insya Allah nanti pada pagi hari ini ada sesi materi bersama Ustadz Dr. Rayanul Bahren, dan barangkali teman-teman yang masih menyimpan pertanyaan di malam kemarin nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah materi. Dan insya Allah di grup peserta itu sudah kami share list olahraga, jadi ada yang panahan juga yang futsal, dan yang panahan kayaknya udah mau penuh karena kita list 30 orang, jadi cepet-cepetan. Kalau semisal nanti sudah full 30 itu mau nggak mau sisanya harus ikut futsal karena kita sediakan alatnya itu untuk 30 orang. Jadi segera list, kalau nggak salah tinggal slot 2 orang atau 3 orang gitu. Untuk sudah habis panahannya. Nah nanti insya Allah untuk panahan itu areanya di taman yang kita kemarin malam kajian sharing session. Kemudian yang futsal nanti di depan sini. Tapi sebelum itu nanti setelah kajian ini ada sesi susu hangat dan ubi hangat, kemudian nanti dilanjutkan senam kesehatan bersama Ustadz Rehan, baru nanti akan dilanjutkan futsal dan panahan. Baik, kita langsung dengarkan materi dari beliau. Tafadhol Ustadz. Materinya agak lama tuh. Berapa lama? 1 jam bisa lama juga. Lebih banyak tanya jawab atau gimana? Teman-teman. Lebih banyak tanya jawabnya aja teman-teman ya. Siapa tahu tadi malam ada yang nyesel kok nggak nanya gitu. Nggak nanya kiat mendapatkan akhwat yang misalnya gitu ya. Ada yang nyesel gitu ya. Ustaz saya pengen dapat akhwat dokter Hafizoh kan gitu kan. Siapa tahu kan. Ada yang pengen dapat kan, terus beneran dapat kan akhwat dokter Hafizoh merawat jiwa raga insyaallah. Iya, baik para jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman-teman sekalian, ya alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, ini nikmat yang luar biasa dalam ya sangat baik ya. Suasana segar ya, kita bisa belajar, kita bisa nuntut ilmu. Ini nikmat yang luar biasa, jangan disia-siakan. Nikmat aman negara kita, kemudian nikmat kemudahan menuntut ilmu ya, itu jangan sampai kita sia-siakan. Ini benar-benar suatu nikmat yang luar biasa ya, dan kita bersyukur kepada Allah dalam suasana yang nyaman serta nikmat ini ya, diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Ini adalah nikmat yang paling banyak kita lalaikan. Nikmatani maqbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dan kalau kita bicara nikmat, salah satu nikmat yang paling besar teman-teman sekalian adalah nikmat beragama Islam, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, mengapa harus beragama Islam, insyaallah.
Jadi mengapa kita, ya jawabannya sebenarnya secara simpel ya, karena kita lahir Islam gitu ya. Lahir-lahir sudah Islam. Kenapa harus beragama Islam? Lahir-lahir sudah Islam, dan ini suatu nikmat yang luar biasa sekali. Dan teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang nikmat, ya tidak jauh dari bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya kalau sudah punya istri bersyukur, insya Allah Allah tambah. Ya benar nih ya, termasuk ya sering-sering bersyukur gitu ya, akan bertambah gitu ya. Nah, eh, berbicara tentang nikmat pasti bersyukur ya. Hanya saja sebab kebanyakan kita ini masih belum paham apa itu bersyukur ya. Jadi bersyukur itu menggunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi itu definisi bersyukur ya. Kita gunakan nikmat-nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kalau ada harta diinfakkan ya. Naik gaji diinfakkan sebagian, ada waktu luang dipakai, kesehatan dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan level syukur kita itu ya dapat rezeki baru sampai alhamdulillah. Baru alhamdulillah. Jadi sebatas. Nah, kalau kita kenapa harus beragama Islam, tentunya kita karena memang dari lahir, dan ini nikmat luar biasa ya. Teman-teman sekalian, kita sudah lahir beragama Islam, dan mungkin ada yang lahir, ada yang mu'alaf, nggak ada ya insyaallah. Wal mu'allafatu qulubuhum, nggak ada ya. Lahir Islam semua ya. Ya alhamdulillah, memang ya secara umum semua lu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir ya di atas fitrah, dan fitrah itu adalah fitrah Islam. Fitratullahillati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan kepada seseorang. Fa'abawahu yunassiranihi yumajisanihi yuhawidan. Dan bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya lah yang jadikan dia Yahudi, lah yang jadikan dia Majusi. Dan kita harus nikmat ya, kita harus bersyukur sekali ya. Syukur, jangan sia-siakan ya. Kita lahir Islam, jangan sia-siakan, gunakan belajar Islam gitu. Kenapa demikian? Karena pertama, tidak kita lahir Muslim ya, kemudian orang tua kita menjadikan selain Islam. Ini nggak terbayangkan. Kalau saya lahir Islam, nah ini apa ya, musibah besar. Kalau bukan agama Islam, ya kerugiannya di sini saya sebutkan, di sini ada 3 ya. Yang pertama, akan menjadi budak dunia. Yang kedua, lelah menjaga harta dan dunia. Yang ketiga, akan beragama dengan agama yang sia-sia, melakukan ibadah-ibadah yang capek, sia-sia, bahkan tidak sesuai logika. Jadi kalau kita selain Islam ini, Masya Allah, kita rugi banget. Yang pertama, ya kalau kita bukan Islam, kita jadi budak dunia. Karena hanya agama Islam yang logis, yang dia menerapkan prinsip kalau bahasa akademisnya teologi gitu ya. Prinsip ketuhanan atau teologi yang paling benar dan sesuai logika. Tauhid, satu Tuhan ya, dengan konsep yang baik, lengkap. Konsepnya seperti itu. Tidak seperti agama yang lain ya, yang nggak sesuai logika. Ya, misalnya ajaran di sini aman nggak ngomongnya? Aman, takut gitu ya, enggak ya. Contohnya dalam 1 dalam 5 itu. Nah, kemudian acara agama-agama yang tradisional ya, masih memberikan sesajen, kemudian juga ajaran kerahiban dan sebagainya, itu
nggak sesuai ya. Sehingga kalau kita lihat negara-negara yang bukan beragama Islam mayoritasnya, kalau kita lihat mereka agamanya itu hanya sekedar formalitas saja. Jadi orang negara-negara yang dia mayoritas bukan beragama Islam itu dia hanya apa? Hanya formalitas aja ya. Betapa banyak ganti. Hadap. Tapi agak mepet ke depan teman-teman. Oh, Ada teman-teman, yang Masya Allah ya. tidak kebagian karpet. Iya, kita Mepet harus aja nggak apa-apa. nggak apa-apa. Saling berdempetan nggak apa-apa, Biar aman, insya Allah. hangat gitu ya. Biar hangat kan Suasana dingin-dingin gitu. kehangat. Silakan yang baru datang bisa menempati tempat yang kosong. Nah, biar suasananya hangat, Masya Allah ya. Suasana kehangatan. Iya, jadi kalau kita lihat ya di Eropa, Amerika itu sudah agama mereka sudah mereka kan terang-terangan ateis saking ya dengan agama ya. Ya, di sana banyak teman-teman saya yang ya, gereja dijual, dibeli oleh teman-teman jadi masjid. Banyak cerita seperti itu karena sudah nggak ini, dan kehidupan mereka akhirnya jadi budak dunia ya. Bagaimana Senin sampai Jumat nyari uang banting tulang, kemudian akhir pekannya dia habiskan untuk apa? Untuk menghabiskan apa yang dicapai, dan begitulah setelah kehidupan mereka. Sama juga ya, teman saya di Jepang cerita sama, di Singapura juga sama, di ini juga sama. Agama yang benar ya, Tuhannya adalah uang, nggak ada yang lain begitu ya. Dan kehidupan seperti ini capek lelah gitu ya, capek lelah cari uang, nggak ada ujungnya gitu, melelahkan kayak begini, capek uang, terfitnah harta ya, dan hanya begitu saja. Makanya dalam hadis disebutkan kan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamisah, dan khamilah itu adalah pakaian yang bagus ya. Itu celaka ya, karena hidup seperti itu capek ya. Jadi budak dunia ya. Jadi hanya Islam yang memberikan konsep yang jelas, yang bagus ya, seperti itu. Ya, dan kita benar-benar ini ya, benar-benar kalau tidak konsep Islam capek nyari uang, dan capek sekali ya. Capek sekali ya. Contohnya misalnya saya pernah ke Batam, kemudian mayoritas mereka cerita kan seperti Singapura, negara maju, tapi di sana benar-benar 24 jam nyari uang ya di sana ya, nyari uang. Kemudian akhir pekan mereka liburan ke Batam karena lebih murah. Jadi tidak seindah yang kita dengar negara maju, tapi stres nyari uang terus ya, di jalan pegang HP, capek kerja dan sebagainya ya. Itu bukan kehidupan sebenarnya, bukan kehidupan ya, nyari uang, kerja apa dan sebagainya, bukan kehidupan seperti itu ya. Jadi hanya Islam yang mengajarkan konsep yang bagus. Kalau cerita seperti ini saya punya banyak pengalaman, saya punya teman-teman dokter spesialis ya, mereka kaya luar biasa ya, punya dokter bedah, dokter ini, Masya Allah. Sini nyari uang luar biasa, operasi sana, operasi sini, praktek pagi, siang, sore, malam, ya liburan juga praktek, padahal sebenarnya bisa diatur, tapi semata uang. Dan saya lihat dari wajahnya kelelahan, capek gitu ya. Memang uang banyak, tapi bukan itu, sehingga kita punya anekdot ya, kalau dokter kerja itu nyari itu istri, anak, pembantunya sama sopirnya. Dia capek nyari uang terus. Operasi, praktek pagi, praktek malam. Capek. Itu ya. Dalam wajahnya itu ada wajah capek, nggak bahagia. Cuma ngumpulin uang. Jadi negara-negara kalau kita bersyukur Islam, makanya harus beragama Islamnya. Kalau enggak seperti itu. Capek ya.
Dan kalau kita bicara dan kalau kita bicara seperti itu, nyari uang, capek, dan ini sebagian teman-teman yang sudah ngaji juga begitu merasakan. Dulu belum ngaji ya, mikirnya uang aja. Nyari uang habisin. Nyari uang habisin. Capek seperti itu, nggak ada ujungnya. Ya, nggak ada ujungnya. Apalagi kita punya ada namanya kalau dalam ilmu psikologi ada namanya fenomena semacam kayak circle ya. Circle itu seperti misalnya fenomena hedonisme namanya. Jadi yang namanya manusia itu memang nggak pernah puas ya, nggak pernah puas. Dia akan nyari terus. Makanya hadisnya laukana bli adama wadiyani min zahab labtagho thalithahuma. Kalau manusia punya dua lembah emas, pasti dia cari yang ketiga, la yamla'u famuhu illa turab. Tidak akan penuh mulutnya kecuali setelah disumpel dengan tanah, alias masuk di bawah tanah baru penuh katanya. Hadis Nabi SAW. Nyari terus, capek. Itu teman-teman begitu. Teman-teman pengusaha yang sudah ngaji bersyukur ya, sudah beragama Islam, sudah belajar agama Islam dengan benar ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan ditambah pemahaman para sahabat dan salaf. Harus ada ya, harus ada tambahannya. Sesuai pemahaman ya salafus soleh, sahabat Rasulullah dan sahabat tabi'ut tabi'in. Itu kayak mereka dulu nyari uang. Makanya kita jangan sampai seperti itu ya. Dan ada ungkapan bagus tafsir dari Ibnu Katsir saya bacakan. Kalau kita nyari uang terus, beliau mengatakan tentang hadis nyari hamba dunia tadi, beliau mengatakan anta lil mal iza amsaktah. Ya, engkau akan menjadi budak harta selama engkau simpan uang tersebut. Wa in anfaqtahu fal malu lak. Kalau kamu pakai uang tersebut barulah itu hartamu. Ya, sebenarnya ini harusnya jadi renungan ya. Kenapa? Karena katanya Ibnu Katsir ini, jadi harta kita itu adalah kebanyakannya koleksi sebenarnya. Enggak dipakai sedikit pun. Jadi engkau senantiasa menjadi budak harta kalau uangnya enggak dipakai. Jadi kalau misalnya kita punya uang, kemudian kita tabung di bank, ya misalnya kita ada uang ya, uang itu kita pakai 5 tahun yang lalu, mohon maaf ya, 5 tahun yang lalu kita kerja, capek ya, uang tersebut kita taruh di bank, berarti selama 5 tahun enggak kita taruh di bank uang tersebut, dan uang tersebut enggak kita pakai gitu ya, berarti selama 5 tahun uang tersebut sudah memperbudak kita, uang tersebut, itu katanya Ibnu Katsir. Paham ya? Kita kerja nih, kerja 5 tahun, berapa tahun capek, berpeluh, kita taruh di bank uangnya, sampai sekarang belum kita pakai, berarti selama 5 tahun uang tersebut sudah memperbudak kita. Dia yang nyuruh kita, kamu kerja yang rajin, kurang lembur, kurang tambah lagi dong, yang kencang cari uangnya, katanya uang. Iya, dan kita pun sebagai hamba, nggih, oh kurang tuh, injih, oh kurang lagi, injih, lembur, kita udah diperbudak sama uang. Itu maksudnya Ibnu Katsir. Selama kita nggak pakai uang di bank itu, berarti kita udah diperbudak kan? Karena kita inji-inji terus kan, iya kan? Itu kata Ibnu Katsir. Itu maksud budak dunia tadi. Nah, dan kebanyakan manusia sampai saat ini ya budak uang karena nggak dipakai uangnya. Kita baru bicara uang, belum yang punya koleksi kebun, koleksi tanah, tuan tanah, ya. Tuan apa lagi? Tuan kebun, tuan sawit, yang itu bukan itu semuanya itu nggak diapa-apain, nggak dinikmatin. Berarti kalau harta tersebut nggak dinikmatin, berarti budak, sudah memperbudak kita. Kayaknya budak, nggak diapain, dan tidak ada rencana sedikit pun. Misalnya kebun ini untuk apa nanti kalau sudah bagus ya, untuk bangun masjid atau apa, nggak ada rencana sedikit pun untuk kebaikan, berarti itu memperbudak. Nah, sehingga kalau kita nggak beragama Islam, budak dunia. Dan ini pemandangan yang dilihat oleh teman-teman kita yang di luar negeri, di Singapura, di mana mereka nggak punya agama, uang nggak diperbudak, seperti itu. Kemudian juga ya, kalau kita nggak beragama Islam, teman-teman sekalian, nggak belajar agama yang benar, ya, karena agama Islam yang punya konsep tentang kehidupan dunia akhirat yang baik ya. Kita akan yang kedua tadi akan lelah menjaga harta ya.
capek jaga harta ya. Jadi pertama sudah diperbudak, yang kedua jaga lagi. Ini berarti benar-benar diperbudak. Makanya benernya Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham. Kalau berarti kalau sekarang Ta'isa Abdul Rupiah, Ta'isa Abdul Dolar berarti. Ya, Ta'isa Abdul Bitcoin ya enggak ada ya sekarang. Celaka ya. Celaka. Ta'isa Abdul Gopay, Abdul enggak ada. Sekarang kan uangnya uang ini ya. Uang ya imani ya. Udah diperbudak, kita disuruh jaga lagi ya. Insyaallah ya. Ini luar, kalau bukan agama Islam kita capek hidup kita. Capek, benar-benar capek. Kita akan sudah disuruh, kita udah diperbudak, dapatnya jaga lagi. Makanya ada ucapan Ibnul Qayyim saya bacakan, innal ilma yahrisu sahibahu wa sahibul mal yahrisu malahu. Ibnul Qayyim mengatakan kalau ilmu itu menjaga pemiliknya. Ilmu menjaga pemiliknya. Sedangkan pemilik harta ya dia menjaga hartanya. Jadi ilmu akan menjaga kita. Makanya nuntut ilmu ya. Bersyukurnya itu tetap nuntut ilmu apapun keadaannya. Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Jadi setelah ini pernah ya meninggalkan majelis ilmu apa alasannya ya. Kalau bisa ikutin program-program taksili ya. Jadi jangan kajian tematik aja. Ya imbangin begitu ya dengan taksili ya. Belajar cara sholat yang benar ya. Dengan taksili terstruktur. Belajar cara artinya belajar yang terstruktur ya. Ikutin program-program belajar yang terstruktur baik online maupun offline ya. Jangan stop sampai di sini aja kemudian kajian tematik aja, jangan ya. Oke, makanya kita nuntut belajar agama supaya menjaga kita. Tapi kalau harta kita jaga lagi. Ini sebagai gambaran ada kisah ya. Sebagai gambaran ada orang tuh jaga harta, stres. Ya. Ada gambaran. Jadi saya pernah ini ya, di Jogja dulu. Di Jogja zaman kuliah saya ya, saya pakai motor. Ya jelas lah motor ya, masa mobil. Belum punya ini ya. Memang enak kalau pakai motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Motor begitu ya. Nikmat emang. Ya bener tapi ya. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan ya. Bener ya, itu memang nikmatnya motor memang gitu. Nah, dulu di Jogja itu gitu ya. Di Jogja dulu itu saya sengaja beli helm yang nggak bagus, nggak terlalu bagus. Ya, bahkan kalau beli helm baru kadang-kadang kita coret-coret supaya terlihat lama atau digesek-gesek sedikit. Atau kita beli helm second, tapi beli helm baru agak nggak terlalu bagus, digesek-gesek jadi agak ini. Kenapa? Karena dulu memang di Jogja rentan apa? Iya, rentan helm hilang gitu loh. Makanya kalau beli helm baru kita di Jogja ya kita gesek-gesek, ya ditempel-tempel biar jadi lama gitu. Ya ataupun banyak teman-teman beli helm second. Kenapa? Karena helm baru hilang. Meskipun udah dikunci, disilet itu terus hilang terus ya gitu ya. Seperti itu. Nah helm saya ya agak nggak bagus lah, nggak niat yang ngambil gitu ya, nggak bisa dijual lagi intinya gitu ya. Intinya begitu, mereka maling bahasanya itu nggak bisa dijual lagi. Helm saya jelek gitu. Jadi saya dengan tenang taruh gitu ya. Nah kemudian teman saya, dia beli helm apa? Beli helm balap bagus gitu ya. Gitu. Suatu hari saya pergi sama dia, ini kan helm saya bagus. Kemudian kita masuk ruangan. Pergi bareng-bareng ngurus sesuatu, masuk ruangan. Ya, tempat parkirnya terbuka banget gitu kan. Nah, ketika kita masuk bareng-bareng, saya dengan tenang taruh helm saya di motor. Sedangkan dia, helm balapnya itu dia bawa berat. Jadi kita masuk ngurus-ngurus ke ruangan itu. Ngurus-ngurus ke ruangan, masuk kemana-mana gitu. Saya jalan enak, dia bawa helm. Helm balapnya itu yang berat itu. Jadi saya kan enak, dia bawa kemana-mana. Ngurus-ngurus itu dia bawa helm segini besar bagus gitu. Saya dalam hati, wah ini bener nih. Perkataan Ibnul Qayyim, al-malu yahrisu malah sahibul mal yahrisu malahu ya. Yang punya harta dia jaga hartanya. Ini dia jaga harta kemana-mana dia bawa. Capek tuh ya. Capek. Kalau saya udahlah tenang aja taruh. Hilang aja lah. Gitu kan. Ini contoh kecilnya. Ya belum kalau kita lihat nanti yang punya perusahaan besar, yang punya keras itu jaga harta.
mikirin ya, perusahaan 1, 2, cabang Lombok, cabang ini, cabang Amerika, cabang Texas, cabang Pluto dan Neptunus, enggak ada. Itu capek jaganya itu. Capek. Ini benar sekali saya bilang, itu baru saya bilang helm, belum yang besar-besar. Ntar dia ini kurang omset, yang ini stres. Kurang omset, yang ini stres. Yang ini capek, insya Allah. Nggak ada ujungnya, makanya la yamla'u famuhu illa turab katanya. Nggak akan penuh kalau enggak diisi tanahnya, tidak diisi mulutnya dengan tanah gitu loh, nggak kenyang-kenyang gitu. Ya, makanya ini konsep Islam, konsep agama Islam yang benar itu yang kita cari. Ya, itulah kenapa kita harus beragama Islam. Kalau enggak seperti ini nanti kehidupan di luar negeri sana itu, masya Allah, capek. Ya, jadi memang itu ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita enggak beragama Islam sia-sia, masya Allah. Islam jangan, teman-teman sekalian, ngaji belajar agama yang ini momen ini ya. Tuh ikutin kajian, jangan pernah hilang dari majelis ilmu, kumpul dengan teman yang soleh. Ada program-program ikut bahasa Arab, bahasa baca Al-Quran, belajar, nggak pernah putus. Jangan sia-siakan nikmat. Kenapa? Yang ketiga lebih parah. Ya. Kalau nggak beragama Islam, maka akan beragama, beribadah dengan agama selain Islam, dan itu sudah capek, sia-sia, lelah, nggak berfungsi. Makanya ada kisah ya, para ulama ketika menafsirkan ayat ilatun nasib tasla naran hamiyah. Ya, ketika para ulama menafsirkan ayat amilatun nasibah, bekerja keras dan nasibah, kepayahan. Jadi amilatun nasibah, kepayahan. Lanjutan ayatnya apa? Tasla naran hamiyah. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka hamiyah. Neraka yang sangat panas. Salah satu tafsir dari ulama dari ayat ini itu adalah rahib dan para pemuka agama. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini membawakan kisah Umar bin Khattab. Jadi di masa pemerintah Umar bin Khattab ya, kan banyak daerah ditaklukkan ya, Syam, Palestina. Intinya 2 negara adidaya, Persia dan Romawi Timur takluk di tangannya Umar ya. Ibaratnya sekarang tuh Amerika, Eropa tuh, Cina tuh takluk gitu ya. Dan ketika Umar menaklukkan daerah-daerah, dia ketemu dengan agama-agama lain. Dan hebatnya Islam begitu. Makanya penaklukan kota disebut dengan Fatah. Penaklukan, bukan penyerangan. Mohon maaf, disebut dengan Fatah, pembukaan. Bukan penaklukan. Kenapa hanya Islam yang begitu masuk menginvasi suatu daerah, kemudian Islam membebaskan penduduknya memeluk agama apapun. Hanya Islam. Hanya Islam yang seperti itu. Maka disebut dengan Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fatah. Hanya Islam yang seperti itu di saat itu. Kalau agama lain masuk ke daerah langsung maksa. Harus beragama penjajahnya. Romawi Timur ketika datang menjajah Palestina langsung agama Kristen harus. Di luar agama itu dianggap jarimah, dianggap. Semua begitu, hanya Islam yang enggak. Begitu masuk bebas, maka disebut Fatah. Membebaskan penduduknya untuk beragama, terserah dia. Yang lain enggak, makanya itu ya disebut Fatah. Nah, Umar juga begitu, dia ketemu dengan rahib, ketemu dengan pendeta-pendeta Umar. Dan dibiarkan beragama seperti enggak ada paksaan, la ikraha fiddin gitu kan. Nah, ketika Umar melihat kehidupan pendeta, dikenalkan ini Umar ini pendeta besar ya, rohib besar di sini gitu ya. Kemudian lihat Umar melihat kehidupannya, Umar nangis langsung. Umar nangis ya. Ditanya, kenapa engkau? Saya menangisi rahib ini katanya. Oh, tapi Umar dia rahib gitu loh. Kenapa ditangisi ya? Rahib, bahasanya sahabatnya udah kafir, nggak usah dipikirin. Terus Umar kemudian membacakan ayat tadi, amilatun nasibah tasla naron hamiyah.
Saya keinget ayat ini katanya. Saya kasihan banget sama rahib ini. Dia beribadah susah payah. Beribadah bangun pagi-pagi begini subuh-subuh, kemudian menyalakan lonceng, kemudian menyiapkan sesajen, menyiapkan ini, kemudian dia katanya menjauhi makanan ini, nggak mau makan daging, nggak mau gini, yang paling berat nggak menikahi perempuan. Nah, ini berat banget ini, ya. Ini paling berat dalam kehidupan ya. Tidak mendekati perempuan ya. Paling berat. Makanya saya juga kalau sedang safar itu juga kan ada hadisnya, innas safara qit'atun minal azab ya. Safar itu sebagian dari azab ya. Tapi sebagian orang bilang, Ustadz sekarang udah nggak azab lagi, safar enak ya. Enak ya. Safar sekarang ya sudah enak ya. Tapi bagi saya safar itu masih azab. Kenapa? Jauh dari istri itu azabnya. Azab saya itu, insya Allah lagi safar. Rahib juga sama, rahib itu juga sama ya. Rahibnya itu juga nggak nikah, nggak perempuan. Dilihat kehidupannya capek, ngabdi, lelah begitu. Umar nangis. Capek, lelah menjauhi kenikmatan dunia, ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, seperti ini neraka nanti. Nangis Umar, kasihan. Kasihan rahib ini, Masya Allah. Makanya para jamaah sekalian, teman-teman gitu. Makanya kita kenapa harus beragama Islam tuh jawabannya itu, syukurin. Nggak kebayang kalau kita lahir itu bukan agama Islam, kita akan lakukan amalan-amalan yang udah sia-sia, capek, nggak berguna, neraka ujung-ujungnya gitu loh. Ya, saya nggak enak nyebutin agama-agama ya. Saya punya teman ya, ada agama ini, ya, mereka capek, mereka ini, mereka begini, nggak sia-sia. Gitu. Ada yang begini, lelah, apa, semua sia-sia. Dan kadang nggak sesuai dengan logika gitu loh. Ada yang puasa 1 hari penuh. 1 hari penuh puasa ya. Ya, nggak nyalain ini, nggak ngomong, nggak apa, itu kan apa ya? Kalau kita kan sesuai logika, sesuai sehat gitu ya. Sampai nggak boleh nikah, nggak boleh apa, itu udah capek, sia-sia Allah. Dan ada ya nggak boleh nikah ya, nggak boleh ininya nggak boleh nikah, terus yang ceweknya juga nggak boleh nikah, tapi tinggal bareng di satu tempat gitu kan, akhirnya terjadi terjadi hal-hal yang diinginkan. Memang diinginkan emang, iya kan ya. Ya memang terjadi hal-hal yang diinginkan, itu memang diinginkan. Jadi sebenarnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh sebenarnya kurang tepat ya kalau dipikir-pikir. Terjadi hal-hal yang diinginkan gitu ya. Terjadilah hal-hal yang diinginkan. Nah begitu teman-teman ya, kurang lebih mengapa harus beragama Islam gitu. Ya kenapa? Karena Masya Allah ya, kalau kita nggak Islam, kurang lebih ya, kayak tadi gambarannya, melakukan hal yang sia-sia. Dan kita sebagai umat Islam, jangan Islamnya katanya orang Islam KTP tok gitu ya, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau belajar, cuek dengan Islam. Akhirnya apa? Islam yang budak dunia ada nggak? Ada, capek, kasihan sebenarnya. Saya kalau lihat teman-teman ya tadi yang mungkin 1-2 teman-teman dokter spesialis yang kayak begitu, saya kasihan. Mukanya tuh capek, mukanya tuh operasi, praktek sana, praktek sini, uang banyak gitu loh. Capek saya lihat mukanya. Saya justru lebih ke arah kasihan. Ya Allah, kalau bisa saya pengen jelasin, nggak usah kayak gitu. Konsep Islam tuh enak, nikmatin aja lah. Ya, cukup dulu duitnya, ngumpul sama anak, ngumpul sama istri, liburan kayak gini kan enak gitu kan ya. Nggak usah operasi terus kan, pengen gitu. Ada Islam padahal. Ya. Islam yang capek jaga harta ada nggak ya? Ada ya, capek ya. Capek jaga harta. Capek kadang-kadang, Masya Allah ya, punya sana, punya sini. Saya ada cerita ini. Ini pegawainya ini ya. Pegawainya cerita, dulu majikan saya itu orangnya baik, tenang, pembawaannya bagus, akrab sama kita. Waktu itu baru punya 3 cabang. Dia orangnya baik, santai, sering duduk-duduk sama kita sebentar, bercanda, ngobrol-ngobrol. Pas punya 3 cabang bisnis. Tiba-tiba cabangnya sekarang jadi 10 lebih. Setelah punya cabang 10 lebih, majikan saya ini, bos saya ini berubah total. Ya jadi jarang senyum, jadi susah, jadi keburu-buru, nggak sempat lagi duduk-duduk sama kita ngobrol, ngopi, santai, bicarain ini. Dan
dia jadi temperamental dan emosian. Itu cerita dari satu petugas. Itu efek apa itu? Efek capek jaga harta gitu. Ada nggak Muslim Islam seperti ini? Ada. Dan yang terakhir, ada nggak Islam karena nggak beragama yang benar akhirnya melakukan amalan yang sia-sia? Ada nggak? Ada ya, amalan yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Ya, akhirnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mungkin demikian insyaallah. Ringkas, sebenarnya panjang ya, tapi waktu tanya jawabnya kurang insyaallah, dan matahari udah terbit dengan indah. Ya, silahkan fadlah. Taib, syukran jazakallah khair Ustadz atas materinya. Masya Allah, tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait mengapa kita harus beragama Islam, dan ini masih ada sisa waktu kurang lebih setengah jam lebih. Jadi kami beri kesempatan kepada teman-teman sekalian, bagi yang ada pertanyaan atau yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Silakan. Ingat pertanyaannya jangan serius-serius ya. Duh. Jangan serius-serius pertanyaannya itu. Jazakallah khair. Insyaallah iya. Saya Eko Purnomo dari Kota Blitar, Ustaz. Iya. Profesinya guru TK. Masya Allah, ahlan, Masya Allah. Ini berarti kalau guru TK biasanya diberikan hati selembut burung. Ya. Ini benar ya. Serius ya. Ya, jadi katanya ulama itu kalau kalau dia megang anak kecil itu tidak bisa kecuali orang yang punya hati selembut burung. Megang anak kecil, Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Amin, Insya Allah. Begini Ustaz, sejak 2003 itu anak mengajar di 2 sekolah. Yang awalnya itu kan semuanya dari Yayasan Islam. Belum lama ini anak dimutasi di sekolah negeri yang anak didiknya itu umum, jadi tidak semuanya itu Muslim. Jadi ketika anak mengajarkan untuk anak-anak yang Muslim doa-doa yang kita gunakan sehari-hari, misalkan sebelum makan kita ucapkan Bismillah, terus ketika mau tidur seperti itu. Nah itu ada komplain dari beberapa wali murid itu sampai jadi masalah di agak luas, lebih luas lagi, tidak hanya intaran di sekolah. Akhirnya kita membatasi diri untuk mengajarkan yang seperti itu hanya khusus untuk anak-anak tertentu. Nah, saya mohon saran antum bagaimana ketika kita harus menghadapi masyarakat yang notabene universal umum itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di Malang atau di Surabaya di lingkungan Ustadz ada TK yang bisa jadi referensi bagi kami tentang pendidikan Islam yang sesuai dengan sunnah Ustadz. Karena di sekolah umum sendiri yang anak belum bisa itu salah satunya dengan musiknya. Itu setiap pagi senam pagi itu harus putar musik. Nah, bagaimana mungkin di daerah sekitar Ustadz ada referensi yang seperti itu bisa mengajarkan yang dibutuhkan anak-anak, yang sebetulnya kan yang dibutuhkan gerakan fisik motoriknya saja. Bagaimana tetap menyenangkan tanpa menggunakan musik. Nah, salah satunya itu. Jazakallah. Ya, ahlan. Sekarang berarti TK-nya TK umum atau TK umum ya? TK umum, TK negeri? TK negeri ya berarti ya. Punya pemerintah berarti ya. Baik ya. Iya, jadi ini sekarang kerja di TK umum. Ya, TK negeri berarti ya, milik pemerintah. Iya, baik ya. Kemudian di kelas ngajarin doa-doa gitu ya. Doa-doa untuk muslim. Doa ini kemudian bagaimana gitu. Oke. Memang bagus seperti itu teman-teman sekalian ya. Kita berusaha mengajarkan, tapi jangan lupa kita juga profesional ya. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Nah, jadi kalau memang TK-nya TK muslim, TK umum, TK milik pemerintah gitu ya. Jadi kita harus atuhi peraturan berarti. Aturan yang diterapkan oleh TK tersebut gitu loh. Sekarang aturannya boleh tidak di TK tersebut ngajarin doa-doa untuk satu kelas secara umum gitu. Kalau berarti tanya kepala sekolahnya. Boleh apa enggak?
Kalau kepala sekolahnya bilang nggak boleh karena ini sekolah umum, sekolah pilih pemerintah, ya kita harus ngajar secara universal, berarti nggak boleh. Nggak boleh kita ngajarin, kita profesional. TK itu bukan punya kita, punya negara Indonesia yang Indonesia mengakui 5 agama. Ya, jadi kita juga harus taat aturan ya, dakwah tidak boleh melanggar aturan. Harus tepat. Jadi tanya. Dan kebijakan setiap daerah kan beda-beda. Contoh misalnya kalau di daerah mayoritas muslim mungkin ya biasa gitu kan ngajarin satu kelas gitu. Adapun 1-2-nya itu ya wajar ya, minoritas gitu kan. Wajar. Ini bukan zolim, wajar ya. Nah, makanya kita tanya kepala sekolahnya dulu. Boleh nggak nih aturannya ini begitu. Kebijakan setiap daerah beda kan. Beda. Kalau memang boleh, ajarin aja. Kenapa nggak? Sudah dapat izin dari kepala itu kan. Kalaupun kalian 1-2 ya minoritas, wajar. Di mana-mana minoritas menghormati yang ini. Iya kan? Di mana-mana wajar gitu. Yang namanya minoritas ngikutin. Wajar. Jangan minoritas ngelunjuk. Nggak boleh kan? Wajar, bukan zolim, wajar gitu. Ya, jadi jangan sampai, dan di mana-mana begitu, minoritas di sini teriak-teriak gitu. Dihormati. Makanya di luar negeri tekan yang minoritas. Ya kan, teman-teman saya yang di luar negeri pun yang untuk sekolah, untuk sholat Idul Fitri aja itu harus izin kelas dulu. Nggak ada libur, nggak ada ampun. Hormati kok gitu ya. Jadi begitu kan, ya seperti itu. Tapi tetap taat aturan kita ya. Dakwah nggak boleh ini juga, karena sekolah umum gitu kan, harus taat gitu. Kemudian yang kedua, di mana tempat, berarti tanya teman-teman sini berarti ya. Saya juga nggak tahu ya. Tanya teman-teman di sini memang, dan itu tidak bisa lepas dari apa namanya. Begitu juga misalnya kalau di TK umum ya, karena TK itu bukan punya kita ya, kita nggak bisa atur kan. Misalnya senamnya pakai musik, senam SKJ 98 mungkin gitu ya. Itu kita nggak bisa gitu ya. Sama kayak saya kerja di rumah, saya kerja di mana? Saya kerja di rumah sakit. Saya jadi kepala instalasi laboratorium. Ya, saya nggak bisa ngatur-ngatur gitu kan, sesuai syariat Islam nggak bisa. Itu punya sekolah, punya apa namanya? Walaupun saya sebagai pimpinan tertinggi di laboratorium tersebut, saya nggak bisa nerapin aturan gitu kan. Nerapin aturan kalau rapat jangan ikhtilat dong. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya, atau begini nggak bisa, tapi ya kita meminimalkan kayak gitu, minimalkan mungkin dalam hati ya, mungkin demikian insyaallah ya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustadz, ini berkaitan dengan profesi kedokteran Ustadz ya. Ini yang nanya orang kedokteran gitu. Bukan Ustaz. Atau pengen cari ahwat dokter? Itu yang serius Ustaz. Ya, insyaallah. Enggak apa-apa. Siapa tahu kan majelis kita dihadiri oleh malaikat wa hafathumul malaikah kan, diaminkan terus ya Allah. Jangan diremehkan. Amin, amin. Baik, sudah. Ya, sudah punya Ustaz. Ya, tapi bukan dokter ya. Ya, tapi kan jumlah 3. Oh. Masih ada slot ya 3 Ustaz. Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan profesi dokter. Jadi dokter ini Masya Allah Ustaz, dalam pandangan saya itu fadilah atau keutamaannya atau pahalanya banyak Ustaz ya. Tapi juga gajinya juga banyak Ustaz ya. Ya, itu dalam pandangan saya seperti itu. Menurut Ustaz bagaimana gitu? Ini mohon maaf, ini masalah hati aja gitu. Antara profesi dengan niat membantu menolong itu sebetulnya lebih didahulukan mana Ustaz ya gitu. Ini juga sebenarnya kembali ke kita juga, apapun profesi kita, mungkin pertanyaan saya juga seperti itu. Itu yes. Iya, sebenarnya pertanyaannya itu apapun profesinya gitu ya sebenarnya. Cuma dokter tuh pengantar karena saya dokter, yang kedua pengen dapat yang dokter lagi gitu. Kan gitu ya. Profesi ya. Baik sebenarnya ya. Ya, katanya dokter itu gajinya banyak ya. Sebenarnya enggak juga sebenarnya ya. Ya, kalau mau terus terang buka kartu ya, yang gajinya banyak tuh spesialis kayak saya gitu ya. Itu gajinya banyak insyaallah ya. Insyaallah ya. Insyaallah banyak gajinya. Seperti yang saya bilang, saya kerja, apalagi saya kerja di 4 tempat ya. Tadi malam gimana? Ya, 1 Aisyah ya.
Jadi tapi kalau teman-teman dokter umum gajinya sedikit rendah kalau menurut saya dibandingkan dengan profesinya gitu loh. Ya, mereka punya beberapa ini karena memang jam terbangnya tinggi. Jadi praktek pagi kerja, malam kerja juga praktek. Tapi kalau secara gaji rendah nggak banyak sebenarnya. Seperti itu. Mungkin kan apakah ada gaji dengan niat membantu begitu ya. Nah, sebenarnya tidak ada kaitan antara keikhlasan dengan mukafaah. Itu tidak ada kaitan langsung maksudnya. Kaitan langsung. Ya, tidak ada kaitan langsung antara mukafaah dengan keikhlasan. Mukafaah itu maksudnya gaji atau rotib syahri, ya, gaji bulanan. Mukafaah itu tidak ada kaitan langsung dengan keikhlasan, nggak ada. Seperti itu. Ya, jadi seseorang dibayar sesuai dengan lelahnya, capeknya, atau dikasih hadiah mukafaah sesuai dengan lelahnya, tidak ada kaitan langsung dengan keikhlasan. Jadi belum tentu orang yang dikasih mukafaah nggak ikhlas. Ya, ketika seseorang dikasih mukafaah itu belum tentu dia nggak ikhlas. Belum tentu juga orang bahkan ada orang nggak dikasih mukafaah malah nggak ikhlas. Jadi tidak ada kaitan langsung. Apapun itu, baik ustadz, baik panitia kajian, baik ustadz ustazah, baik pengajar Al-Quran bahkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Pengajar Al-Quran datang dikasih mukafaah. Itu tidak ada kaitan secara langsung dengan keikhlasan. Secara langsung loh ya. Kalau nggak langsungnya ya itu beda cerita lagi gitu ya. Cerita di luarnya itu beda lagi. Tapi belum tentu ketika ada ustadz ngajarin Al-Quran, ngajarin ini, itu dikasih mukafaah terus nggak ikhlas katanya. Enggak. Tidak ada kaitan langsung. Begitu juga dengan gaji berarti ya. Jadi nggak ada kaitan makanya. Itu beda antara dapat mukafaah dengan niat menolong. Ya, jadi demikian juga dengan dokter gitu ya, nolong orang, kemudian dikasih gaji, nggak ada kaitan begitu. Lalu bagaimana ya kita, itu urusan internal kita, keikhlasan kepada Allah, dan itu keikhlasan itu tidak nampak. Makanya yang urus keikhlasan, udah urusan masing-masing. Jangan pernah kita campur tangan urusan orang lain. Jangan pernah, oh kayaknya dia digaji gede, baru semangat, nggak ikhlas, nggak pernah. Kita nggak pernah tahu isi hati seseorang, nggak pernah tahu. Kayaknya jangan, udahlah itu urusan orang, udah nggak usah mikirin gitu ya. Nggak usah apa ya, dia gajinya gede, pantesan, oh pantesan nih panitia penghasilannya banyak, semangat gitu. Jangan. Panitia nih penghasilan duitnya nih dari sini banyak, ini pantesan sering-sering jadi ini apa namanya bonus bagi hasilnya banyak, pantesan ini. Jangan, nggak ada kaitan antara itu dengan keikhlasan, nggak ada. Seperti ustadz juga pantesan sana sini ngajar Al-Quran sana dikasih banyak. Dan jangan pernah nilai dari mana kita tahu nggak ikhlas gitu loh. Capek. Ya. Anggaplah benar dia nggak ikhlas. Apa keuntungan buat kita? Anggap oke, bener. Malaikat ngebisikin, oh memang bener kamu soheh. Malaikat bisikinnya soheh ahi. Dia nggak ikhlas, soheh antum. Sekarang keuntungan untuk kita apa coba? Setelah tahu dia nggak ikhlas, apa keuntungannya? Nggak ada kan? Ya sudah, makanya udah itu urusan orang, udah masalah ikhlas itu. Kita nggak usah ini, ya. Makanya disebutkan kita menilai sesuai dengan zohirnya, wa hisbuhum 'alallah. Udah zohirnya aja dia ikhlas, dia semangat, itu zohirnya. Kita nilai hisabnya Allah yang tahu. Demikian insyaallah. Taib. Barakallahu fikum. Masya Allah, langsung banyak Ustaz. Silakan. Masih banyak waktu insya Allah ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ana sedikit tersinggung dengan yang Masya Allah, tersinggung. ya karena sebelumnya memang Tersentuh ada... atau tersinggung? Gak usah pakai, nggak apa-apa ya. Dekat ini. Sebentar, nama dulu deh, kenalkan. Kita kan istilahnya ramah tamah ya. Tak kenal maka
ta'aruf. Ya. Masalah lintang ya, sesuai namanya diharapkan melintang buana itu, memberikan manfaat seluruh dunia insyaallah. Belakangan ini terasa terlalu banyak karena makin kerja makin Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus dari Akh Lintang ya. Barusan kita singgung tadi tentang menjadi budak dunia. Jadi Akh Lintang nih kerja luar biasa ya. Nyari uang terus katanya nih. Dan akhirnya merasakan ya, nyari uang, nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai-selesai itu dibenarkan. Alhamdulillah ya, muncul kesempatan. Alhamdulillah ya. Kalau daripada jadi budak dunia capek. Dan tadi saya lupa ya, ada namanya fenomena hedonisme, circle hedonisme. Tadi jelaskan. Fenomena circle hedonisme itu adalah seseorang itu dia akan merasa biasa saja setelah memiliki. Jadi sesuatu itu terasa indah ketika belum dimiliki. Setelah memiliki, setelah dimiliki akan terasa biasa-biasa aja. Contoh misalnya. Contoh, tadi lupa saya jelaskan, ini bagus ya. Dulu pas kita, masih ingat ya, dulu kita pas belum punya, masih ingat waktu punya sepeda pertama kali? Ya, masih ingat ya? Punya sepeda pertama kali gimana? Senang luar biasa ya? Senang ya? Senang ya? Pas belum punya sepeda gimana? Pas bayangin sepeda? Senang ya, pas belum punya sepeda, pas bayangin sepedanya gimana? Senang ya, kalau saya punya sepeda, saya bakal seneng, bakal ini gitu ya. Jadi kalau belum punya terasa indah terbayang, tetapi setelah memiliki akan terasa biasa-biasa aja ya. Sebelum punya sepeda indah, setelah punya sepeda baru awal-awalnya aja yang seneng ya. Jadi baru punya sepeda itu, baru beli sepeda ya, harusnya pulangnya lurus belok. Lewatin rumah teman-teman kan gitu, pamer ya. Tapi setelah sebulan 2 bulan biasa ya. Oke. Setelah itu punya motor. Sebelum punya motor kita waduh bayangin motor. Setelah punya ya biasa lagi. Kemudian punya mobil. Udah punya mobil Mas? Udah pernah punya mobil? Oh iya. Ya. Setelah punya mobil indah ya. Awal senang, setelah itu bagaimana? Biasa lagi ya. Kembali ada ujian, ada susah, ada ya. Dulu mobilnya second, habis itu baru beli mobil, ini bukan masjid ya, boleh sebut merek ya. Habis itu beli Avanza baru, senang ya. Senang ya. Avanza baru senang, setelah punya gimana? Kehidupan biasa-biasa lagi ya. Biasa-biasa lagi ya. Kehidupan kembali seperti biasa, ada ujian, ada senang, nangis, susah, duka, seperti itu ya. Kembali kehidupan. Kemudian naik lagi setelah beli Avanza, ganti beli beli apa? Beli Pajero ya, panas Jobo Jero. Pertama-pertama aja suka, lama-lama gimana? Kembali kehidupan seperti biasa. Kembali seperti biasa kehidupan ya, kembali sedih, senang, nangis begitu. Ya, setelah beli Pajero beli apa? Ya, kalau saya sebutannya Alphardza ya. Alphard. Tapi Alphard ya, beli Alphard ya. Tapi ada nzanya terakhir ya. Alphardza. Mobil Alphard gitu ya, lebih mahal lagi ya. Setelah punya biasa-biasa lagi dan begitulah ya. Fenomena circle hedonisme. Jadi itu katanya ulama, namanya dunia itu terasa indah sebelum dimiliki, setelah dimiliki terasa biasa aja. Begitulah. Ya, saya juga begitu, nyari uang, kembali kehidupan biasa lagi, seperti biasa. Nggak ada apa-apa. Itu namanya fenomena circle hedonisme.
Termasuk punya istri dulu, bayang-bayangin senang, sudah punya biasa-biasa aja. Aduh. Ya, kayak begitu emang. Podo aja kayak. Nah, jadinya ini udah dirasakan. Saya pun ngerasakan seperti itu ya. Udah punya mobil, ini apalagi gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya sekarang kan sampai kapan ya? Sampai titik ini kan nyari uang terus ya, nyari harta, nyari dunia. Sampai titik mana gitu? Sampai titik mana kita berhenti? Pertanyaan kan di situ ya. Sampai titik mana? Kalau ini nggak selesai-selesainya. Jawabannya yang pertama adalah kita punya tanya pada diri sendiri itu sampai titik mana qanaah kita. Yang itu sudah mencukupi dan setiap orang beda-beda ya. Sesuai dengan latar belakangnya. Ya, sesuai latar belakangnya. Sampai titik mana? Jadi kita sendiri yang menentukan udah cukup sampai sini. Patokannya apa? Patokannya adalah ketika kita sampai titik, kalau kita kan nyari terus nih. Nah, ketika sudah mulai melalaikan akhirat kita, berhenti. Jadi patokannya sudah sampai apa? Sampai tahap yang sudah melalaikan akhirat. Itu udah berhenti berarti nyari dunia. Dan setiap berhenti. Jadi Mas Lintang kalau sudah nyari kan terus kan ya. Tentunya semakin nyari semakin waktu, tenaga, pikiran. Nah kalau sudah sampai melalaikan akhirat, sudah nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa ini, makin banyak cabang kok emosian terus. Nah itu berhenti sampai di situ. Berhenti ya, berhenti, jangan lanjutin. Itu patokan. Ya. Dan selanjutnya kita boleh naik terus, tapi kita harus cari porsi akhirat. Kita naik kan ya, naik ya ini mau buat haji, buat umroh, buat bangun masjid, buat apa. Jadi nggak masalah naik terus. Tapi porsinya untuk akhirat ditambah gitu. Gitu. Jadi Mas Lintang itu berhenti ketika pada tahap sudah mulai melalaikan akhirat. Dan yang tahu ya Mas Lintang sendiri. Yang apa kalau nyari untuk akhirat, untuk porsi, iya cari terus. Karena bahagia pasti nanti. Misalnya kan gini nih, nyari kan ya. Ini buka cabang bisnis. Dan ternyata ketika kita buka cabang bisnis ini, semua keuntungan untuk dakwah. Oh, itu bagus itu kalau gitu. Insya Allah stresnya itu boleh seperti itu. Demikian insya Allah ya. Iya. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya yang di belakang silakan. Insya Allah yang bertanya ya dari sponsor kita ya, Sari Kurma Sahara insya Allah. Langsung tanya semua nanti. Iya, Allah ya ini dapat biar seger, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfid dari Banyuwangi. Semoga Allah menjaga antum Ustaz. Amin. Jaga kita semua. Saya mau tanya tips and trick untuk mengajak pasangan agar mau memperbanyak keturunan. Insyaallah. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih. Tips dan trik. Iya. Iya, tips dan trik dan hacker gitu. Ya, jalan ringkas gitu ya. Mengajak pasangan untuk memperbanyak anak berarti ya insyaallah. Yang jomblo gimana? Ya tips dan trik mengajak pasangan berarti mengajak istri berarti ya. Mengajak istri untuk memperbanyak keturunan gitu ya. Iya baik ya. Ya memang tips dan trik ya sebenarnya memang ya seharusnya setiap muslim tuh punya konsep punya banyak anak. Ya jadi seorang muslim tuh prinsip seorang muslim itu niatnya punya anak sebanyak mungkin yang Allah izinkan dan sesuai dengan keadaan dan ini masing-masing gitu ya. Jadi ini kita jelaskan ke istri ya, karena hadisnya ini mukatsirum bikumul umam. Ya, karena aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak besok. Atau asar dari Ibnu Abbas, khairukum aksaruhum nisaan, sebaik-baik kalian yang paling banyak istrinya. Itu asar Ibnu Abbas. Ya, jadi bagaimana mengajak istri supaya mau memperbanyak keturunannya? Ya, pertama kita edukasi dulu ya. Ajaran agama Islam demikian. Ya, kemudian yang kedua,
Sebenarnya kalau istri udah ngaji, udah belajar agama, sebenarnya mereka pengen ya. Mereka pengen punya banyak anak. Hanya saja kita sebagai laki-laki, sebagai suami itu kadang-kadang kita kurang paham ya dengan istri gitu ya. Kenapa? Karena kalau punya banyak anak itu memang ya mau nggak mau butuh konsekuensi. Yaitu kita harus punya waktu untuk merawat, mendidik anak, serta mensupport istri ketika hamil itu. Mungkin bisa jadi istri kita nggak mau punya banyak anak karena capek dan kelelahan. Karena yang namanya hamil capek. Coba kita sekali-sekali gitu ya, ada batu 10 kilo. Secara kedokteran itu kandungan tuh 10 kilo. Ya, janin 3-4 kilo, air ketuban 6-7 kilo. Coba sekali-sekali ada batu 10 kilo, masukin ke perut, kita bawa ke sana ke sini. Jadi memang capek ya, istri capek melahirkan. Makanya dalam Al-Quran, hamalat hummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluh. Dalam Al-Quran ya, ibu mengandung ya kesedihan di atas kesedihan, kelelahan di atas kelelahan. Capek emang ya. Makanya memang kita perlu pahami, para istri pertama melahirkan hamil itu capek. Belum lagi ada mual muntah, hiperemesis gravidarum namanya. Mual muntah atau morning sickness, jadi capek. Ditambah lagi setelah melahirkan ngerawat anak, begadang malam hari, nenen, nyusuin, ganti popok, mandiin. Itu anak pertama, belum anak kedua nanti minta diiniin dan sebagainya. Sehingga kita perlu pahami istri itu capek yang ngurus anak, lelah. Ya, makanya kita suami harus bantu. Ya. Dan para sahabat nanya kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah. Jawabannya Aisyah adalah membantu istrinya. Makanya kita begitu sampai rumah pertama kali bantu istri yaitu langsung pegang anak. Biarin istri istirahat sebentar. Mereka capek. Bisa jadi istri nggak mau punya banyak anak. Kita introspeksi diri. Jangan-jangan pertama kita tahu buatnya doang. Ya. Saya sih Ustadz pengen punya banyak anak. Saya kan tinggal ngelepas selebihnya urusan istri. Ya. Capek. Mungkin istri nggak mau punya banyak anak karena kita sebagai suami apa? Ya tahu buatnya aja ya. Tahu enaknya aja gitu. Pas istri hamil kita nggak pernah perhatian. Nggak pernah antar periksa, nggak jadi istri siaga, nggak jadi suami yang siaga, cuek, nggak peduli gitu ya. Demikian juga punya banyak anak sebagai suami kita juga cuek, nggak bantu, nggak apa, ya. Istri begadang malam hari, nenenin, bangunin, kita kan ngorok aja gitu, nggak bantu, nggak apa, ya nggak mendukung. Tidak support, sehingga istri dalam tanda kutip kalau begini ya memang capek punya banyak anak, akhirnya nggak mau punya banyak anak, ya apalagi istri dengan anak tersebut kita tinggal, kita itu kerja gelap, kita kan kerja terus katanya, pergi gelap pulang gelap, itu yang nyebabin masa depan gelap terus, nyari uang terus kan gitu. Ya, jadi mungkin kita perlu introspeksi mungkin ya. Istri nggak mau punya banyak anak, jangan-jangan kita yang nggak mau dukung, capek dia ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita dukung, kita support gitu kan. Kita ini ya akhirnya keluarlah izin. Karena keluarlah izin, bukan izin punya anak lagi gitu ya, bukan ini ya. Bukan izin yang itu ya. Izin ya. Jadi kita mungkin langkah pertama itu ya. Tapi yang kedua, kalau memang kita sudah support masih nggak mau lagi, ya mungkin kita tanya dari sisi kesehatan, ya mungkin dia udah nggak kuat lagi, capek, psikologis. Kita periksa ke dokter, periksa psikiater atau psikolog. Ya, kemudian kalau nggak bisa lagi, baru kita kasih nasihat baik-baik. Seperti itu ya. Kita kasih nasihat baik-baik pada perempuan. Istausu bin nisa'il khair. Berikan nasihat kepada perempuan dengan cara yang baik. Demikian insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti istrinya bisa punya lagi. Punya apa, bisa punya cabang dari bisa punya anak bisa punya anak dari cabang yang lain kan. Masya Allah. Jadi tetap tujuannya tercapai Ustadz ya, punya banyak anak Ustadz ya. Insya Allah. Baik, berikutnya ada yang bertanya? Silakan.
Ini semakin kok semakin ya, makin banyak pertanyaan, makin seru kayaknya nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mungkin ini bertanya tentang tips and trick juga, tapi dari kalangan kita mahasiswa. Nah, yang sering kali terjadi kan sebenarnya kita yang mahasiswa, terutama anak-anak yang masih muda gitu, pengennya hidup sehat, Ustadz. Pengennya apa yang kita makan itu juga yang dikonsumsi itu sehat. Tapi terkadang ya apalagi laki-laki ya Ustadz, biasanya pengennya buru-buru, misalnya ada sesuatu hal yang semacam tugas atau misalnya kuliah, biasanya mepet-mepet gitu Ustadz. Nah, mungkin ada trik tips and trick dari Ustadz bagaimana agar mahasiswa ini bisa mengatur pola makannya, tapi dengan hal yang simpel gitu Ustadz, yang bisa mahasiswa itu atasi dalam ini kesehariannya. Mungkin itu Ustadz. Syukran. Baik, ini tips dan trik ngatur makanan mahasiswa ya, biar sehat gitu ya. Oh, mahasiswa makan gorengan ya, makan gorengan, makan apa ya. Tapi memang itu sudah nasibnya mahasiswa ya. Karena saya juga dulu pernah mahasiswa ya, makanya kalau pulang kampung baru perbaikan gizi. Nasib mahasiswa emang begitu ya. Bahkan saya dulu di zaman mahasiswa itu makan 2 kali sehari. Zaman saya mahasiswa 2 kali sehari. Jadi berangkat jam 7, jam 8 kuliah itu nggak sarapan. Ya, nggak sarapan. Jadi kuliah tuh masih lapar lantar. Habis itu baru makan jam 10, jam 11 habis kuliah sama teman-teman. Baru nanti masuk berangkat nanti baru makan sore atau makan malam gitu ya. Nah, buat teman-teman kuliah itu sebenarnya ya cara ngatur makannya sebenarnya tinggal diatur sebenarnya gitu ya. Tinggal dipilih ya, jangan pilih makan gorengan yang jangan, intinya kita harus belajar lagi makanan yang high kalori, hindari makanan yang tinggi kalori rendah gizi. Jadi makan makanan yang dia tinggi gizi. Ya, kayak gorengan bukan nggak boleh ya, tapi jangan sering-sering gitu. Ya, cara ngaturnya berarti memang ya sebenarnya mahasiswa lebih gampang ya, lebih tinggal belajar, tinggal apa begitu ya. Ya, jadi nanti tinggal belajar ya, mungkin waktunya nggak cukup kalau kita jelasin tentang makanan high kalori ini ya, seperti itu ya. Tapi intinya ya cari makanan yang ini ya, makanan yang sehat, yang rendah kalori, tinggi gizi ya, seperti itu. Mungkin gitu aja ya, kapan-kapan insya Allah dibahas. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Ustadz. Yang saya tanyakan, saya pernah mendengar hadis tentang imam sholat, bahwa imam sholat ini tidak boleh mengkhianati makmumnya. Jadi kalau berdoa dia harus mendoakan makmumnya juga. Yang saya tanyakan, apakah tidak boleh sama sekali? Maksud saya, apakah dia bisa mendoakan makmumnya juga dengan domir yang kita semua, kami gitu. Kemudian diselipkan juga kita ingin mendoakan diri sendiri atau keluarga saya gitu yang lagi sakit gitu. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu maksudnya. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya, maksudnya belum pernah dengar pembahasan ini ya. Jadi bisa jadi ada yang belum pernah dengar pembahasan ini, kok bisa ada imam ya dalam tanda kutip mengkhianati makmumnya. Itu maksudnya adalah, itu kalau imam dia berdoa, dia menggunakan domir mutakallim, atau bahasa Arab, bahasa Indonesia dia menggunakan kata ganti tunggal orang pertama. Ya. Jadi dia tidak mengganti domirnya dengan domir jamak atau domir nahnu. Ya. Artinya dia itu berdoa domirnya diganti, domir itu kata ganti ya. Contohnya ketika doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Itu contohnya. Nah, itu pakai domir tunggal, artinya ni itu artinya saya. Makanya kalau Allahumma hdini fi man hadait itu artinya, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku sesuai dengan yang Engkau berikan hidayah, sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah. Wa afini fi man afait, berikanlah aku afiah kesehatan lahir batin
sebagaimana engkau telah mentakdirkan kesehatan, memberikan kesehatan. Itu berarti kan kalau dia pakai Allahumma hdini, itu kan dia doain diri sendiri, kemudian diamimkan oleh makmum. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Ya, karena dia mendoakan diri sendiri, Allahumma hdini. Makanya penting juga, inilah basic dasar bahasa Arab penting. Ya, supaya kita nggak beragama itu ikut-ikutan. Ya, karena di buku-buku itu teksnya itu kadang-kadang domir tunggal mutakalim. Itu yang dihafal, itu yang dibaca ketika jadi imam, nggak boleh. Harus diganti dengan domir nahnu. Makanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Harus gitu. Diganti Allahumma hdina, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah afiyah kepada kami. Ya, jadi nggak boleh. Itu secara adab, su'ul adab namanya. Nggak boleh imam berdoa dengan tidak mengganti domir. Ya, tidak boleh. Kalau di luar negeri, kalau di Arab mungkin karena mereka punya basic bahasa Arab gitu ya, mereka paham langsung. Ditegur imamnya langsung, gitu kan. Ganti domirnya dong gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ya mangut-mangut gitu kan. Ya, amin, amin gitu kan. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab biar biar tahu gitu ya. Biar tahu basic-basicnya ya. Jangan sampai ada pemain bola, pemain Arab diwawancarai yang dengar aminin semua gitu. Nggak bisa bahasa Arab dikira doa gitu kan. Ya, jadi itu maksudnya Pak ya. Tetap nggak boleh, itu su'ul adab namanya. Ya, imamnya tidak mengganti domir ya. Harus diganti dengan dengar domir nahnu. Seperti itu. Demikian soal. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.